Pak Sekdis. Ya, terkait warga negara asing. Prinsipnya gini, bahwa seluruh peristiwa penting yang ada di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, maka jika peristiwanya terjadi di Jakarta itu bisa dicatatkan. Artinya apa? Bahwa siapapun dia yang menjadi penduduk Jakarta, bukan warga negara ya, siapapun dia yang menjadi penduduk Jakarta dan yang bersangkutan melakukan peristiwa penting di Jakarta, maka kita sebagai instansi pelaksana satu-satunya bisa melakukan pencatatan dengan dokumen, tentunya kalau orang asing harus dilengkapi dokumen keasingannya itu. Mungkin itu gambarannya. Hebat banget, udah saya sampai bingung sekali pertanyaannya. Kayaknya bisa dijawab semua. Kayaknya saya mau bikin pertanyaan tapi yang nggak bisa dijawab ada nggak ya? Kayaknya enggak. Ada apa? Kapan nikah? Ya Pak. Kayaknya masih jauh jodoh saya. Oke, balik lagi ke topiknya. Satu lagi Pak. Ada pertanyaan yang dari warga. Kalau untuk pergantian namanya, nama saya dulunya contoh Jessica, sekarang mau namanya Jessica Mila misalnya, contohnya aja. Nah itu gimana Pak? Apakah bisa digunakan atau memang ada persyaratan tertentu? Iya, kalau dalam perubahan nama ya dalam dokumen itu kita ada istilah pembenaran dan juga pembetulan seperti itu ya. Nah kalau misalkan seperti tadi Jessica, sebelumnya namanya Jessica seperti itu. Nah terus mau ditambahkan Jessica Mila seperti itu ya, maka penambahan ini itu harus ada penetapan dari pengadilan negeri seperti itu Mbak, yang menetapkan bahwa nama Jessica menjadi Jessica Mila seperti itu. Ini ada pembenaran lah seperti itu ya, penambahannya. Nah kalau pembetulan ya, misalkan pembetulan namanya Ahmad ya, Ahmad Sarifudin misalkan. Nah di dalam KTP-nya misalkan hanya Ahmad, nggak pakai CH seperti itu. Di akte kelahiran namanya pakai CH Ahmad seperti itu. Nah lalu mau dirubah ya menjadi sesuai dengan akte kelahiran, maka itu bisa kita lakukan dengan dokumen-dokumen pendukung. Biasanya kita juga akan minta nanti ada ijazahnya, kita lihat akte kelahirannya, kartu keluarga. Nah baru kita akan rubah menjadi Ahmad seperti itu. Atau mungkin mau dirubah Pak, mau dirubah namanya Ahmad, berarti yang di akte kelahirannya dirubah karena ijazahnya nggak pakai C, juga di kartu keluarga juga nggak pakai C, maka kita akan mengeluarkan catatan pinggir ya, caping untuk di akte kelahirannya bahwa yang bernama Ahmad ini sebenarnya tulisannya ada penambahan menjadi penghilangan huruf C-nya seperti itu Mbak. Demikian. Mungkin Pak Sekdi sudah menambahkan. Ya, tambahan dari Pak Kadis ya. Jadi terkait untuk bisa membedakan mana yang harus PN, mana yang di pembetulan saja atau perubahan. Jika seluruh dokumen yang dimiliki oleh masyarakat sama dan ada penambahan suku kata, maka itu prosesnya PN. Jika pembetulan tadi yang disampaikan Pak Kadis, apabila ada dokumen lainnya yang menyatakan bahwa nama tersebut berbeda. Nah itu sebagai pedoman masyarakat biar gampang, bagaimana sih caranya PN atau tidak gitu, gampang. Di situ jadi posisinya jika seluruh dokumen sudah sama dan ada penambahan suku kata, itu wajib ke PN itu. Berarti kalau misalnya tidak merubah nama atau tidak merubah makna ya, makna dari nama tersebut itu bisa nggak usah pengadilan asalkan ada dokumen pendukungnya ya. Tapi kalau sudah merubah arti, merubah makna, berarti itu harus ke pengadilan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya mau ganti nama dari saya Urba Hermawati mau jadi Urba Gemes, itu harus ke pengadilan dulu ya Pak ya? Iya. Kalau Urba Rusmayadi nanti marah Pak yang di rumah. Baik, ada nggak Pak inovasi nanti ke depannya, kan tahun 2022 nih, dari
dari tahun 2021, tahun 2022 semakin ke sini Dukcapil semakin ada kemajuan, ada inovasi terbaru. Ada nggak rencana bentar lagi mau ganti tahun nih, walaupun masih lama sih, tapi kan nggak kerasa. Ada nggak inovasi nanti ke depannya atau sudah ada rancangan gitu? Iya, ada satu yang sedang kita persiapkan nih Mbak. Ya, jadi kita kan punya aplikasi banyak nih Mbak. Ya, Alpukat Betawi, Silapor Lagi, PDKT, Sisduk PCR, ya, terus juga ada data warga, kita punya Siloket. Nah, jadi kita lagi nggarap mudah-mudahan 3 bulan ini selesai, semuanya itu kita akan satukan Mbak. Ya, jadi tidak ada lagi sendiri-sendiri tuh, semuanya dalam satu aplikasi, ya, super app di Dinas Dukcapil, ya, dan itu semua masyarakat bisa mengakses di situ semua. Ya, kalau misalkan sekarang kan warga negara asing hanya melakukan pelayanan di Silapor Lagi seperti itu. Kami juga di dalam pelayanan di kecamatan, kelurahan dan loket-loket pakai aplikasi Siloket. Lalu Alpukat Betawi untuk layanan kependudukan masyarakat, terus untuk simpatik untuk pelayanan di rumah-rumah sakit. Nah, sekarang ke depan itu akan kita satukan semua menjadi pelayanan satu aplikasi dalam satu super app kita. Demikian Mbak. Berarti tinggal kapan launchingnya aja ya, nungguin nih kapan launchingnya biar mempermudah lagi. Ini sih seharusnya untuk saat ini udah dipermudah banget ya, apalagi nanti pas sudah launching mungkin akan lebih mudah lagi masyarakatnya. Oke, tadi saya dengar-dengar nih Pak, PDKT. PDKT apa sih Pak? Layanan apa itu? Pencatatan dokumen kependudukan tercatat ya. Itu jadi PDKT itu adalah layanan yang nanti akan diintegrasikan dengan seluruh rumah ibadah yang ada di Jakarta yang di luar Islam. Maka seluruh pencatatan perkawinan akan diselesaikan satu poin di titik pemberkatan. Jadi masyarakat pada saat melakukan pemberkatan di gereja A, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi ke Dukcapil. Tapi pada saat selesai melakukan pemberkatan, maka seluruh dokumen pencatatan sipilnya sudah langsung diberikan kepada masyarakat. Dan ini semua sudah mulai berjalan dan mudah-mudahan ke depan bisa diimplementasikan lebih banyak lagi untuk mempermudah masyarakat yang melakukan perkawinan biar tidak datang ke loket Dukcapil gitu. Jadi dipermudah ya, habis pemberkatan secara agama langsung dapat akta perkawinannya. Itu langsung atau ada butuh proses Pak? Mereka tentu pada saat pendaftaran kan ke gereja, maka seluruh dokumen yang disampaikan ke gereja itu kan sudah lengkap. Ada dokumen kependudukannya pada saat melaporkan, maka itu nanti terkoneksi dengan kita. Tentu dari kita akan mencatat biodata tersebut sesuai dengan nanti pemberkatannya, maka langsung diselesaikan dokumen pencatatan perkawinannya, seperti itu. Oh, jadi lebih dipermudah ya. Mungkin Bapak mau tambahin? Iya, sebelumnya itu ya masyarakat yang non Islam itu ya mereka melakukan pemberkatan dulu. Setelah melakukan pemberkatan baru mereka melakukan datang ke loket-loket pelayanan kami, gitu loh Mbak. Nah, sekarang nggak perlu lagi datang, ya cukup mengupload datanya, memberikan datanya di dalam aplikasi itu, ya, dan selesai, gitu Mbak. Jadi memangkas waktu yang panjang dan birokrasi yang lama seperti itu. Ini luar biasa juga nih Mbak. Bukan luar biasa juga sih Pak, luar biasa banget ini mah. Berarti nanti dokumennya akan kita kirim PDF gitu atau secara elektronik atau gimana? Atau menggunakan GoSend gitu? Dokumennya bisa kita berikan secara PDF kepada pasangan pengantinnya, ya, atau kita bisa antar juga melalui GoSend karena yang kita berikan adalah berupa pertama akte perkawinan. Yang kedua adalah KTP pasangan suami istrinya, seperti itu. Nah, jadi kalau KTP kan harus diantar nih, seperti itu Mbak. Ya. Baik, berarti lebih dipermudah lagi ya untuk yang non Muslim. Kalau yang Muslim di KUA ya Pak ya?
Ya, yang Muslim juga kita sudah bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama, sama kita melakukan pelayanan terintegrasi, ya. Dan saat ini baru beberapa sampel di beberapa kecamatan yang sudah melakukan proses layanan integrasi ini. Jadi di saat mereka menikah, mereka dapat buku nikah, mereka juga mendapatkan kartu keluarga yang baru, dan juga mereka mendapatkan KTP, ya, KTP mereka yang juga ikut menikah. Seperti itu, statusnya menikah gitu. Kawin statusnya. Kawin. Berarti saya OTW nih Pak, biar mudah aja kayaknya. Sekarang boleh ada jodoh saya di sini? Nggak ada, oke, makasih. Oke, selanjutnya Pak, tadi saya udah lihat ada beberapa bercanda ya Pak ya. Barangkali memang ada jodoh saya di sini. Silakan datang kemari. Oke, selanjutnya Pak. Tadi saya lihat tuh Pak ada yang jemput bola, layanan jemput bola ya Pak ya. Itu dikenakan biaya atau gimana? Atau memang semua pelayanan gratis? Semua pelayanan gratis, nggak ada yang bayar Mbak, seperti itu. Jadi layanan jemput bola, kita ada layanan jemput bola namanya KAMSA, Kampung Sadar Adminduk. Nah, KAMSA ini kita memberikan pelayanan di pos RW atau tempat-tempat yang ditunjuk Pak RW dalam rangka memberikan pelayanan mendekat ke masyarakat. Seperti itu. Jadi kita ngepost tuh Mbak, ya, dari pagi sampai siang, dan kita woro sebelumnya Pak RT, Pak RW sudah woro-woro ke masyarakat bahwa akan ada pelayanan KAMSA, pelayanan dokumen kependudukan di RW ini. Dan alhamdulillah antusiasnya banyak banget masyarakat Mbak, dan banyak ya mungkin ibu-ibu ya yang dulunya belum pakai jilbab, mereka ganti jilbab, ganti foto, layanan ganti foto, ya. Terus akte mungkin akte anaknya belum punya akte lahiran, mereka juga langsung ngurus di situ Mbak. Nah, jadi alhamdulillah ini sangat membantu masyarakat ya dalam rangka pelayanan kita, seperti itu Mbak. Dan ini masyarakat juga banyak antusias dan juga berterima kasih kepada kita dengan layanan jemput bola ini. Itu KAMSA. Nah, dalam untuk layanan perubahan nama jalan, ya selain kita membuka layanan jemput bola di RW ataupun lokasi yang ditentukan yang dekat masyarakat yang terdampak, ya kita juga melakukan layanan door to door seperti dalam video yang tadi, dan juga tadi sudah kita bahas, Pak Sekdis bahas itu. Seperti itu. Bahkan kemarin kita ajak tuh Pak Dirjen, Prof Judan sebelum berangkat haji ya besoknya beliau mau berangkat haji, 2 hari sebelumnya kita ajak dan beliau mau turun tuh dan sampai door to door ke masyarakat, ngetuk-ngetuk pintu memberikan KTP, KK untuk masyarakat. Ada yang lagi sakit ya, memang nggak bisa datang ke layanan kita, dan kita berikan saat itu. Dan alhamdulillah berkah banget Mbak. Seperti itu. Wah, berarti udah dimudahkan banget ya. Sekali lagi saya udah selalu ngomong dipermudah lagi, apalagi nanti kayaknya dipermudah bakal banyak sekali nih kata-kata yang akan keluar di mulut saya terkait dengan pelayanan Dukcapil. Oke, baik, berarti sekarang selanjutnya aja ya Pak ya. Ada pertanyaan untuk mengenai legalisir akte lahir online. Kan banyak tuh mungkin yang ingin pendaftaran, misalnya pendaftaran untuk angkatan atau apa gitu kan, dibutuhkan legalisir, atau mau kuliah atau mau melanjutkan sekolahnya di luar negeri dibutuhkan harus ada legalisir, padahal akte kelahirannya sudah memakai barcode. Bagaimana tuh Pak? Apakah memang harus dilegalisir atau gimana? Gantian Pak Sekdis. Ya, baik. Jadi sebetulnya untuk layanan Dukcapil seluruhnya yang sudah berbarcode sudah diharuskan tidak perlu lagi legalisir. Ini sudah diperkuat dengan keputusan dari direktorat gitu. Namun tentu kadang ada saja orang yang masih takut jika memang tidak dilegalisir. Nah, ini kadang-kadang kita di loket layanan ya mau tidak mau juga harus mengakomodir ini. Tapi terkait dokumen yang tanda tangan basah yang sebelum elektronik,
Maka ini juga kita tetap kita layani jika memang untuk layanan publik, misalnya saja untuk pendaftaran sekolah kedinasan dan sebagainya, ini dimintakan, dan ini tentu kita prosesnya tadi di bawah 15 menit lagi gitu. Berarti kalau untuk legalisir langsung jadi ya Pak ya, bisa ditunggu, bisa sambil di samping ada kantin ya Pak ya, ada. Nah sekalian makan dulu berapa piring, langsung ke kantornya lagi, nggak usah ke kantornya sih, ke ruangannya lagi ya, ke loketnya lagi. Mau parkirin di depan juga boleh. Parkirin di depan? Iya, sambil parkir begitu jadi bisa diambil dokumennya. Oh iya, Serius itu apa itu Pak? Kita ada layanan drive-thru. Nah, ini yang masyarakat belum tahu. Jadi masyarakat nggak perlu masuk ke dalam loket, ya cukup dengan melakukan layanan drive-thru yang mereka mengupload di dalam aplikasi dan bisa ngambil langsung di layanan drive-thru kami. Cuma ada di Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Wah, drive-thru loh, nggak usah turun mobil, nggak usah turun kendaraan, langsung ngambil. Oke, besok saya cobain. Ya Pak ya, saya pakai motor aja Pak. Oke, berarti ada pelayanan drive-thru, ada pelayanan PDKT, terus Kamsa, simpati. Nah, simpati itu apa Pak? Simpati apa tuh? Pelayanan apa dari Dukcapil? Gini, dulu waktu di top 99 namanya Sidukun 3-in-1. Pada saat dokumen yang dikeluarkan akhirnya melibatkan 3 institusi atau 3 instansi dari rumah sakit, Dukcapil sama BPJS. Nah, terus ada permohonan biar tidak si dukun kok Dukcapil masih ada dukun gitu, maka dirubahlah dengan simpatik, yaitu simpati itu ada KK, KIA, KTP, singkatannya seperti itu, artinya sistem integrasi pelayanan KTP, KK dan KIA gitu. Nah ini fasilitasnya kerjasama dengan kesehatan tadi yang sudah disampaikan. Jadi seluruh paskes yang ada di Jakarta sampai dengan praktek bidan mandiri sudah kerjasama dengan Dukcapil, apalagi rumah sakit besar. Dan mudah-mudahan ini juga nanti ada reward bagi mereka-mereka yang sudah lama bergabung dengan kita, sehingga mereka ada kebanggaan tersendiri dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada 174 fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dengan Dinas Dukcapil dalam pelayanan simpatik ini Mbak. Jadi masyarakat ya yang melahirkan di pelayanan tersebut sudah otomatis tuh mendapatkan akte kelahiran, KK yang sudah dirubah ada nama anaknya, ada juga KIA seperti itu Mbak. Jadi ada 174 vaskes. Jadi memang Dukcapil ini melayani mulai dari masyarakat membuka mata sampai masyarakat menutup mata Mbak. Ya, mulai lahir hingga kematian kita selalu ada untuk mereka. Gitu Mbak. Berarti dari membuka mata, dari kita lahir sampai meninggal, itu berarti kita tetap harus punya dokumen ya Pak ya, penting banget itu untuk dokumen. Untuk kedepannya pun pasti, kemanapun pasti ditanya KTP-nya mana, kalau sudah meninggal akta kematiannya mana, itu pasti akan dipertanyakan ya Pak ya. Baik, sudah dijawab semua kayaknya. Ada nggak yang di sini yang mau diajukan pertanyaan mungkin? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Baik, saya lagi yang menanyakan aja. Saya banyak sekali nih pertanyaan di dalam pikiran saya. Enggak di pikiran saya sih Pak. Enggak, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum sih sama dari tim sosial media Dukcapil. Sekarang beralih ke KIA. Katanya kalau jika berlaku KIA-nya habis, untuk anak usia di bawah 17 tahun apakah harus diperpanjang atau buat baru aja lagi? Oke, untuk KIA kita ada 2 perubahan. Yang pertama, jika anak baru lahir sampai dengan usia 5 tahun, maka KIA diterbitkan tanpa foto.
pada saat memasuki 6 tahun sampai dengan 17 tahun H-1, maka ini berlaku KIA dengan menggunakan foto. Nah, selanjutnya pada saat masuk 17 tahun, KIA ini diganti dengan KTP gitu. Nah, kalau sudah 17 tahun masuk usia 19 tahun itu sudah wajib nikah gitu. Kayak saya Pak ya, wajib gitu nikah. No, udah dipromosiin tapi nggak ada lagi nih mah. Oh, saya malu, mohon maaf ya. Ada yang angkat tangan tuh Mbak. Mana yang angkat tangan? Mana? Oh, nggak ada. Kalau jadi yang kedua mahal katanya. Oke, Kalau yang kenapa kedua Pak? jadi kawin tidak tercatat. Nah, kalau jadi yang kedua, jadi kawin tidak tercatat. Kasihan deh lo. Balik lagi Pak. Nah, kalau untuk KIA sendiri untuk pembuatannya syaratnya apa saja Pak? Ya, syarat pembuatan KIA tuh mudah banget ya. Pertama membawa akte kelahiran, lalu membawa kartu keluarga sama buku nikah. Udah, itu aja Mbak. Itu ya. Itu aja Pak. Cuman saya anaknya belum ada, buku nikahnya belum orang ada. tua. Saya dong Pak yang KIA-nya. Bercanda ya Pak. Oke. Selanjutnya untuk kita beralih ke perceraian mungkin ya. Agak sedikit sedih sih kalau membahas soal perceraian. Di sini mungkin nggak ada yang pengen juga masalah perceraian ya Pak ya. Tapi kan di sini kita juga harus bahas masalah perceraian juga ya. Tadi nambah kata Pak Kadis. Nambah apa Pak? Iya nggak mau cerai, maunya nambah kata. Saya main aman aja Pak. Nah sekarang untuk yang perceraiannya enggak, kalau misalnya untuk dokumen perceraiannya sendiri itu persyaratannya apa saja dan waktunya kapan, gimana tuh Pak? Boleh dijawab Pak? Kalau dokumen perceraian maksudnya akte cerai. Iya, maksudnya akte cerai bukan perceraian. Iya, kalau akte cerai yang perlu dibawa pertama adalah kartu keluarga, KTP masing-masing pasangan, sama keputusan dari pengadilan, seperti itu. Berarti balik lagi ke putusan pengadilan ya. Di sini berarti Dukcapil hanya sebagai pencatatan aja. Oke. Betul, berarti yang bisa memutuskan bahwa pasangan ini sudah bercerai itu dari pengadilan sendiri karena memang mempunyai kekuatan hukum ya Pak ya di mata hukum. Oke, berarti memang harus dilaporkan. Apakah itu menjadi satu paket Pak? Setelah kita terbitkan akte cerai, apakah nanti KTP KK-nya memang satu paket atau harus kemana dulu? Ya, kita sudah bekerja sama dengan pengadilan agama ya di 5 wilayah kota ya. Jadi masyarakat setelah keluar surat perceraiannya, akte cerainya dari surat perceraian dari pengadilan agama, saat itu juga langsung ya diberikan layanan terintegrasi untuk kartu keluarganya ya yang sudah pisah ya, dan juga statusnya cerai. Lalu yang kedua KTP masing-masing juga kita berikan ya. Jadi paketnya itu Mbak. Jadi setelah dan juga akte cerainya, jadi 3 tuh ya, akte cerai, KK-nya dan juga KTP-nya sudah langsung berubah karena kita sudah melakukan layanan terintegrasi. Jadi nggak perlu lagi datang ke loket-loket kita di saat di pengadilan agama. Mereka sudah mendapatkan layanan terintegrasi untuk 3 dokumen yang kita berikan, seperti itu. Berarti nggak usah datang, bisa langsung dapat akte cerainya ya Pak ya. Berarti sudah banyak banget ya kerjasama dari pihak Dukcapil ke instansi-instansi lainnya yang ingin mempermudah ya. Kenapa? Oh, ada yang mau nanya tuh. Oh, ada yang mau nanya. Oke, boleh maju ke depan atau berdiri aja di situ? Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman Mbak, warga Sunterjaya di depan.
Kebetulan, nggak kebetulan sih Pak ya. Jadi saya punya saudara perempuan Pak. Saudara saya sini udah lama ditinggalkan suami bersama dengan anak-anaknya. Kemudian kan kalau mau bercerai kan prosesnya harus ke pengadilan dulu ya Pak ya. Nah, itu suaminya udah nggak ketahuan Pak kemana Pak. Kira-kira caranya gimana ya Pak ya biar saudara saya ini jelas status perkawinannya. Karena selama ini suaminya juga nggak ada, tapi KTP dan kakaknya masih statusnya kawin. Jadi kalau kemana-mana selalu ditanya berkas suaminya itu di mana, seperti itu sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan Pak Dirman pertanyaannya cukup berat ya. Tapi saya mesti tanya dulu, ini orang Islam apa non Islam? Non-Islam Pak. Oke, kalau Islam sudah jelas ya, itu rangkaiannya ke pengadilan agama gitu. Maka terkait non-Islam, kita lihat dulu, jika memang status yang bersangkutan nikahnya resmi dan tercatat di Dukcapil, tentu proses perceraiannya harus PN. Kedua, jika yang bersangkutan nikahnya hanya nikah agama atau nikah adat, terus salah satu pasangannya meninggalkan pasangannya tersebut, maka untuk peristiwa kependudukannya dicatatkan dalam kartu keluarga, boleh ini menjadi cerai tidak tercatat, dengan tentunya pemberkasan memanggil pihak dan tentu saksi-saksi dari keluarga gitu. Nah, tetapi jika yang bersangkutan memang mau menikah lagi dengan konsekuensi bahwa kawin tidak tercatat, maka cerainya tidak tercatat, ini juga dikembalikan kepada lembaga pemberkatannya. Apakah memang lembaga tersebut mengakomodir pernikahan selanjutnya atau tidak. Tapi prinsipnya bahwa bagi pasangan yang ditinggalkan dan tidak diketahui kabarnya pasangan tersebut, maka terkait peristiwa kependudukannya yang dicatatkan kami bisa dengan pemberkasan. Namun jika yang dimintakan peristiwa pentingnya, tentu kami tidak bisa kecuali melalui putusan pengadilan gitu. Mungkin itu jawabannya Pak Dirman ya, mudah-mudahan puas. Sudah puas ya Pak ya, Pak Dirman ya, sudah puas? Oke, baik. Ada satu lagi, boleh berdiri dulu Bapak, perkenalkan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin, saya Fahmi dari Perumda Paljaya Pak. Kita sama-sama dari Pemda ya Pak ya. Pak, mohon izin mungkin pertanyaan saya Pak terkait yang lagi rame-rame Pak ya, adanya integrasi data. Jadi dari BPJS itu hanya cukup pakai KTP ya Pak ya. Nah, mungkin bisa ditegesin lagi Pak, mungkin kita kan banyak yang belum tahu apakah sudah maksudnya sudah berjalan, karena saya sendiri terakhir ke puskesmas itu masih pakai kartu BPJS itu Pak. Nah, sama mungkin izin terkait adanya yang wacana KTP digital yang cukup pakai chip itu Pak ya. Nah, itu mungkin bisa dikasih penjelasannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak ya untuk pertanyaannya. Mungkin Pak Kadis atau Pak Sekdis yang ingin menjawab. Ya, untuk BPJS memang perlu kami informasikan ke masyarakat bahwa Dukcapil bukan memberikan layanan dasar, tapi menjadi dasar pelayanan bagi layanan-layanan lainnya. Memang bukan layanan dasar, tapi dasar bagi pelayanan-pelayanan lainnya, di mana seluruh pelayanan publik semuanya memakai NIK. Dan bahkan ke depan untuk NPWP itu memakai NIK. Dan ini sekarang lagi berproses untuk menuju ke arah sana. Seperti itu. Begitupun pula dengan BPJS. BPJS untuk masuk awalnya semua pakai NIK ya, agar terverifikasi dan terdata bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari penduduk di daerah tersebut. Seperti itu. Oleh karenanya BPJS juga sudah bekerja sama dengan kami ya, dan juga dengan Dirjen Dukcapil dalam pemanfaatan data kependudukan. Nah, dengan melalui web service dan web portal, sehingga
sangat memudahkan. Jadi kalau misalkan ada masyarakat tinggal masukkan saja NIK-nya dan itu akan terlihat terbaca dengan kerjasama seperti itu. Lalu yang kedua adalah pertanyaannya tadi terkait masalah apa tadi? KTP digital. Kami sudah meluncing Kementerian Dalam Negeri ya baru saja meluncing layanan KTP digital. Oleh karenanya pada saat ini proses pengintegrasian data ke dalam Kemendagri. Dalam KTP digital ini masyarakat nantinya tidak perlu ada KTP yang saat ini ya, KTP manual yang seperti kartu, cukup KTP ini ada di HP masing-masing ya, di HP masing-masing. Jadi nanti bisa dilihat tuh Mbak ya, masuk login ke ada passwordnya ya, lalu masuk dan kelihatan KTP-nya. Lalu terlihat juga kartu keluarganya ya, lalu terlihat juga nanti anggota-anggota keluarganya, lalu terlihat nanti ya Bapak punya kendaraan apa di sana seperti itu. Bahkan juga bisa ngelihat Bapak nabung di mana, itu kelihatan juga nanti seperti itu ya. Nah kemarin sudah kita lakukan uji coba ya, dan alhamdulillah DKI Jakarta rencananya tahun ini termasuk dalam 50 kota yang menjadi percontohan dalam KTP digital. Nah jadi kalau hilang nggak ya, maksudnya itu akan ada di HP masing-masing. Pak bagaimana kalau misalkan masyarakatnya nggak punya HP? Ya masyarakat yang nggak punya HP bisa pakai KTP manual seperti itu, KTP yang saat ini. Nah nanti cukup di dalam HP masing-masing. Jadi nggak perlu lagi nih ya cetak-cetak KTP ya, KTP-nya hilang karena sudah ada database di dalam HP ya, dan di dalam aplikasi yang memang sudah tersimpan di sana. Cuma masalahnya bagaimana kalau HP-nya hilang? Nah itu ya, bagaimana kalau KTP-nya hilang? Insya Allah ya kalau memang keamanannya aman, nggak bisa dibuka, ya aman seperti itu. Iya, gitu loh. Tinggal narik iCloud-nya aja nanti, beli HP baru seperti itu. Berarti yang penting tahu akunnya kali ya Pak ya? Ya, kayak aplikasi jatuhnya ya? Iya. Saya baru tahu sekarang KTP mau dijadikan seperti itu. Oke, mungkin Pak Fahmi terkait BPJS ya. Dulu BPJS itu kerjasama sama kita sebelum kerjasamanya ditarik ke pusat, ke direktorat, karena ini ada struktural terpusat sampai ke daerah, maka yang diperbolehkan kerjasama adalah dengan pusat. Proses simpati layanan terintegrasi kami yang dulu namanya Sidukun 3-in-1 dulu adalah terhubung dengan BPJS. Jadi setiap bayi yang lahir itu langsung connect dengan BPJS. Nah sekarang karena ini data terpusat ditarik ke direktorat, maka yang satu itu kami tidak. Namun kami Dinas Dukcapil memberi layanan jika NIK itu tidak terbaca. Artinya kita bisa updating NIK secara mandiri melalui aplikasi WA Jawara di 0812 852 7-nya 3 kali 51. Nah di sana ada menu, silahkan ketik menunya apa, updating NIK, sehingga nanti diproses di BPJS-nya langsung terbaca. Nah jika memang juga itu tidak terbaca, maka kami memberikan layanan misalnya apa dengan penerbitan biodata, sehingga tidak ada lagi bagi masyarakat yang tidak terbaca karena kesulitan database-nya di BPJS. Insya Allah kami maksimal melakukan itu. Berarti ada pertanyaan, berarti sudah dijawab ya Pak ya. Satu lagi, boleh silakan Bapak. Mau nanya, saya udah punya pacar atau belum? Belum Pak, saya Pak. Baik. Boleh silakan Bapak. Selamat sore Bapak-bapak. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Barus Pak. Saya warga DKI Jakarta Timur. Pertanyaan saya adalah, saya baru saja menikah. Saya kebetulan non-muslim. Semua suratnya sudah kita siapkan Pak, cuma satu Pak yang belum ini, akte lahir istri saya Pak, kebetulan hilang, dan kebetulan dia di luar kota, asal di luar kota. Nah ketika saya ke kecamatan harus ada itu dulu katanya Pak, baru bisa diurus. Nah apakah seperti itu Pak? Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Selamat sore.
Dipersilakan Bapak untuk menjawab. Baik, terkait dengan pencatatan perkawinan, yang paling utama adalah surat pemberkatan dari gereja. Kedua, terkait dengan dokumen yang sudah dimiliki, misalnya KTP, KK atau akte. Namun bahwa hilang akte ataupun sebagai kelengkapan di updating KK-nya itu, jika memang NIK-nya NIK daerah, maka kami bisa berkoordinasi selama masyarakat itu sudah menjadi warga DKI. Namun jika memang warga DKI, jika hilang tinggal melakukan surat kehilangan kepolisian dan itu akan kami terbitkan kembali. Sehingga jadi proses dalam perkawinan itu tentu ada yang terjadi sinergitas, misalnya dari kakaknya tadinya bisa menjadi satu kakak, maka untuk updating kakak terbaru yang berbarcode untuk mencatatkan seluruh penduduk itu tercatat dalam database, misalnya akte kelahiran, akte perkawinan dan sebagainya, itu maka kami mintakan akte kelahiran. Namun itu juga tidak mempersulit masyarakat untuk melakukan percatatan perkawinan. Mungkin itu gambarannya Pak Barus. Terima kasih Pak. Ya. Sudah puas Bapak untuk jawabannya? Puas. Sudah puas. Oke. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Sudah? Oh, ada lagi. Satu lagi Bapak, boleh silakan Bapak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Abdul Khair. Saya warga Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Yang ingin saya tanyakan, di wilayah Rawabuaya ini kan kita tahu semua sering terjadi banjir. Dan ada dokumen akte kelahiran yang kebanjiran hilang. Nah, untuk membuat lagi, bagaimana syarat untuk membuat akte kelahiran lagi Pak? Itu satu Pak. Yang kedua, ini sudah mencatat, sudah pernah membuat ya? Sudah. Ya. Yang kedua, terkait dengan pembuatan akte kelahiran. Jadi ada tetangga saya Pak, nikah secara agama, secara siri, dan sudah memiliki anak, tetapi dia ingin membuat akte kelahiran tetapi mencantumkan nama bapak dan ibunya ada gitu Pak. Bagaimana syaratnya? Gitu. Yang ketiga, buat kelakar aja nih Pak. Mau tahu aja nama lengkapnya yang pembawa acara siapa Pak? Izin Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru kali ini saya ditanyain. Mungkin dijawab dulu kali pertanyaan pertama sama yang kedua. Kalau saya kayaknya terakhiran aja. Ya, ini juga perlu diinfokan ke masyarakat nih Mbak Ulfa, bahwa Dinas Dukcapil juga sangat proaktif dalam pelayanan penanggulangan bencana untuk dokumen-dokumen kependudukan. Nah, biasanya kalau ada bencana kebakaran, ya, bencana kebanjiran, ya, setelah pasca H+1 kita langsung membuka posko di sana, Mbak. Kita membuka posko, langsung kita membuka layanan jemput bola di sana, dan kita berkoordinasi dengan Pak RT bagi masyarakat yang dokumen kependudukannya terbakar, bisa langsung kita proses saat itu juga, dan langsung kita cetakkan saat itu juga. Seperti itu. Nggak perlu harus pakai surat dari kepolisian, karena orang lagi bencana, kita harus urus, nggak perlu Mbak. Jadi langsung kita cetakkan, kita proses saat itu juga dan hari itu juga. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau mungkin prosesnya saat ini udah lama nih, kebanjirannya nggak lapor-lapor, mungkin pada saat itu lupa lapor. Seperti itu, bisa datang ke loket-loket pelayanan kami, ya, dan langsung kasih tahu bahwa surat akte kelahirannya ya hilang ataupun rusak, ya, nanti kita bisa bantu dan kita carikan, dan semuanya kita lakukan dengan pelayanan yang memang sudah mudah gitu Mbak, dan gratis. Oke, pertanyaan kedua Pak ya. Sekdis. Jadi sebelum menjawab, ada 4 kategori akte kelahiran. Yang pertama, akte kelahiran yang tertera nama anak dengan orang tuanya yang resmi. Ini terkait anak lahir jika dilahirkan dari perkawinan yang sah secara negara. Maka anak tersebut
sudah dimasukkan nama orang tuanya. Yang kedua, yang tadi yang ditanyakan, jika orang tuanya menikah siri, apakah bisa dicantumkan nama bapaknya? Maka selama orang tuanya tercatat di dalam kartu keluarga, maka ini fase akte kelahiran yang memasukkan nama orang tuanya dengan prase. Jika belum dicatatkan secara negara, maka persyaratannya sama, adalah surat keterangan kelahiran dan identitas orang tuanya. Nah, yang ketiga adalah ada akte yang nama anak dengan ibunya saja. Ini adalah khusus anak yang memang lahir sebagai korban laki-laki, artinya bahwa si anak lahir tanpa tanggung jawab dari bapaknya, maka ini karena identitasnya tidak diketahui dan kabur, maka atau korban pemerkosaan, mohon maaf, nah ini bisa juga diterbitkan lahir anak seorang ibu. Nah, yang keempat adalah akte lahir yang tertera nama anaknya saja. Jika memang anak ini ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui orang tuanya, maka untuk pencatatan namanya ini setelah ada laporan kepolisian dikirimkan ke panti, maka nanti panti yang mengurus kepada kita, dan tentunya juga kita sudah kerjasama dengan panti, dan ini akan diberikan akte dan identitas kependudukannya sesuai dengan laporan kepolisian tadi. Mungkin itu gambarannya ya, mudah-mudahan Pak Hoer puas. Dan kalau yang satu, pertanyaan yang terakhir, Bapak mau tahu nama saya? apa mau tahu banget? Atau mau tahu bener? Atau mau tahu banget? Gak gratis loh Pak tahu nama saya. Enggak, nama saya Hormati Bapak. Biasa dipanggil sayang. Kalau di rumah sayang. Kalau di luar saya nggak tahu namanya. Oke, ada lagi atau masih ada waktu? Sudah? Nggak kerasa ya Pak ya, sudah 1 jam berlalu saya menemani kalian semua yang ada di sini, serta juga yang sedang menonton secara live streaming di media sosial. Oke, kita sudah memasuki penghujung acara Pak. Ada pesan nggak untuk warga pengunjung kalau ada terkait info Dukcapil? Iya, kami hanya menginfokan pertama kepada masyarakat, sekali lagi urus sendiri itu sangat mudah. Jadi datang ke loket pelayanan kami dan melakukan pengurusan sendiri. Yang kedua, kami menginfokan juga bahwa alhamdulillah nih Mbak, Dinas Dukcapil sedalam triwulan kedua ya, untuk indeks kepuasan indeks kepuasan masyarakat ya, itu di angka 98 ya, di eksternalnya, dan internalnya 97. Kemarin kita di triwulan 1 di 97 ya, dan sekarang udah 98, dan masih bertengger di urutan pertama dalam indeks kepuasan masyarakat. Karena saat ini kita terus berupaya dan berinovasi ya, untuk senantiasa memberikan pelayanan yang menyenangkan dan membahagiakan bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang menemukan ada pungli ya, ataupun diminta untuk bayar, segera lapor kami, karena akan kami tindak tegas bagi mereka-mereka yang melakukan pungli. Demikian, Mbak. Baik, untuk Pak Sekdis, apakah ada pesan untuk warga di sini yang sudah datang? Sudah lengkap. Sudah dilengkapi. Tambahkan saja, bagi oknum Dukcapil yang memang melakukan pungli, silakan diadukan ke nomor pengaduan khusus pungli di 081 2-nya 4 kali 50781. Nanti langsung direspon. Baik, bisa dicatat ya tadi nomor teleponnya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Kadis. Ya, tadi yang nomor tadi pungli juga sekaligus untuk yang berkebutuhan khusus. Jika memang masyarakat malu untuk datang ke loket layanan, atau memang juga karena keterbatasan usia sudah sepuh, terus secara fisik tidak bisa hadir, maka silahkan ke nomor tadi untuk didaftarkan, dan nanti petugas kami akan hadir langsung ke rumah, insya Allah secepatnya.
Baik, sudah disampaikan dengan Pak Kadis dengan Pak Sekdis. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, mohon maaf jika ada pertanyaan yang memang belum bisa dijawab oleh kami, mungkin bisa langsung di DM di sosial media Dukcapil Jakarta, di Instagramnya. Baik, semoga untuk talkshow hari ini bisa dipahami ya, atau buat pelajaran juga untuk kitanya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.